Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Azmi Yusriah dengan NPM 10010217130, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli makanan menggunakan kantong plastik hitam studi kasus pedagang kaki lima di Babakan Ciamis, Kota Bandung. Yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyaknya pelaku usaha yang terjun ke dunia industri makanan, di mana para pelaku usaha sangat kreatif untuk menggunakan kemasan yang digunakan dalam mengemas produk makanannya. Salah satunya, para pedagang banyak yang mengemas makanannya menggunakan kantong plastik hitam, di mana kantong plastik hitam ini sering digunakan untuk membawa makanan yang baru disajikan. Kemudian, kantong plastik hitam dapat berbahaya untuk kesehatan karena dalam kantong plastik hitam terdapat zat kimia yang dapat merusak kesehatan manusia dan selain itu dapat merusak lingkungan hidup. Kemudian, pada tanggal 14 Juli 2009, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia telah mengeluarkan peringatan publik tentang penggunaan kantong plastik, di mana kantong plastik khususnya yang berwarna hitam sudah tidak boleh digunakan lagi untuk mengemas makanan, dikarenakan kantong plastik hitam terbuat dari sampah plastik yang didaur ulang yang ditambahkan zat-zat kimia yang dapat berbahaya untuk kesehatan. Selain itu, penggunaan kantong plastik hitam yang dapat membahayakan kesehatan tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umatnya. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui konsep jual beli dalam Islam, yang kedua untuk mengetahui praktek jual beli menggunakan kantong plastik hitam pada pedagang kaki lima di Babakan Ciamis, Kota Bandung, yang ketiga untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap jual beli makanan menggunakan kantong plastik hitam. Kemudian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, kemudian yang kedua ada jenis data yang menggunakan penelitian lapangan, dan yang ketiga ada sumber data di mana menggunakan data primer dan data sekunder. Yang keempat teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan sampel. Kemudian yang kelima ada teknis analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, konsep jual beli dalam Islam. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan dengan syarat setiap yang melaksanakan kegiatan jual beli harus mengetahui rukun dan syarat jual beli berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadis. Karena apabila tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka transaksi jual beli dianggap tidak sah. Selain harus terpenuhinya rukun dan syarat, para pihak harus mengetahui etika dalam jual beli, sehingga tidak akan terjerumus ke dalam jual beli yang terlarang dan tidak akan saling merugikan. Kemudian, praktik jual beli makanan menggunakan kantong plastik hitam di pedagang kaki lima Babakan Ciamis, Kota Bandung. Pedagang kaki lima di Babakan Ciamis, Kota Bandung masih banyak yang menggunakan kantong plastik hitam karena keunggulan dari plastik itu sendiri. Meskipun pedagang sudah mengetahui bahaya dari kantong plastik, mereka tetap menggunakannya karena kurangnya pemahaman tentang bahayanya plastik dan tidak adanya larangan secara langsung kepada para pedagang, dan konsumen pun tidak ada yang protes sehingga para pedagang masih menggunakannya. Selanjutnya, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan menggunakan kantong plastik hitam di pedagang kaki lima di Babakan Ciamis, Kota Bandung. Dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli, yang pertama dari segi objeknya. Dari segi objeknya, para pedagang dan para pembeli sudah memenuhi syarat yaitu berakal dan balik. Kemudian dari segi subjeknya, yang pertama, barang harus yang halal dan suci. Di sini, makanan pada dasarnya halal, tetapi ketika makanan sudah terkontaminasi dengan pembungkus yang mengandung zat berbahaya, maka di situ makanan sudah tidak layak dimakan. Kemudian, produk harus bermanfaat menurut syara. Dalam hal ini, jual beli makanan menggunakan kantong plastik hitam sangat bermanfaat, karena kantong plastik hitam dapat menjadi wadah makanan yang praktis, mudah dibawa, dan harganya yang murah, sehingga membuat para pedagang tidak butuh banyak mengeluarkan modal. Kemudian, yang ketiga, mampu menyerahkan barang.
Dalam hal ini, pedagang kaki lima di Babakan Ciamis sudah mampu menyerahkan barang yang dijual karena barang jualan adalah makanan yang baru disajikan. Kemudian, barang yang diperjualkan harus dimiliki. Orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan ini, jual beli di pedagang kaki lima sudah sesuai karena yang melakukan transaksi adalah penjual yang mempunyai dagangannya. Kemudian, harus mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifatnya. Barang yang dijual harus baik dari segi zat, jumlah, dan sifatnya, jangan sampai menjual barang yang dapat membahayakan. Maka, kantong plastik hitam jika digunakan untuk membungkus makanan tidak dibolehkan karena dalam kantong plastik hitam terkandung zat kimia yang apabila terkena makanan panas, zat tersebut dapat berpindah ke makanan sehingga dapat menyebabkan timbulnya penyakit untuk yang mengkonsumsinya. Kemudian, tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani, jasmani, individual, dan sosial di dunia dan di akhirat. Maka Islam memberikan perlindungan kepada setiap manusia untuk merasakan hak-haknya, jangan sampai saling merugikan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, konsep jual beli dalam Islam dibolehkan sesuai dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama. Dengan ketentuan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan agar jual beli hukumnya sah. Kemudian yang kedua, para pedagang masih menggunakan kantong plastik hitam untuk makanannya karena mudah didapatkan, praktis, dan harganya yang relatif murah. Penggunaan kantong plastik ini digunakan oleh pedagang ketika makanan masih panas sehingga akan menyebabkan makanan terkontaminasi dengan zat berbahaya yang ada di dalam plastik hitam. Kemudian yang terakhir, penggunaan kantong plastik hitam untuk wadah makanan sangat dilarang dalam hukum Islam karena dapat merusak kesehatan manusia dan merusak lingkungan hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.